Salam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini kita kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Misbah Tuhan adalah lambang dari ibadah. Tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama menggunakan misbah untuk mereka beribadah kepada Tuhan. Biasanya mereka mendirikan misbah di suatu tempat dan mereka mulai menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa di tempat yang dikhususkan itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, demikian juga kita pada saat ini. Kita diharapkan untuk terus terhubung dengan Tuhan, untuk terus beribadah kepada Tuhan, mendirikan misbah kita di dalam rumah kita, supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan dan kita tetap bisa menyembah kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Samuel. Ya, kita akan belajar dari kitab 2 Samuel, Bapak Ibu, pasal yang ke-24, itu pasal yang terakhir dari kitab 2 Samuel. Kita akan membaca ayat yang terakhir juga, ayat yang ke-25. 2 Samuel pasal yang ke-24 ayat 25. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu semua. Lalu Daud mendirikan di sana misbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di sini sekali lagi diceritakan bagaimana Daud ya mendirikan misbah untuk menyembah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan periksa kenapa Daud mendirikan misbah untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita periksa ayat-ayat sebelumnya, ternyata Daud sedang mengalami permasalahan yang cukup besar, saudaraku ya. Bukan saja menyangkut dosanya, tetapi menyangkut akibat dosanya. Jadi karena dia berdosa, kemudian dampaknya adalah umatnya atau bangsa Israel pada waktu itu mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tuhan menimpakan tulah ya selama 3 hari ya, penyakit sampar ya yang banyak merenggut jiwa atau merenggut nyawa pada waktu itu, dan itu sangat meresahkan Daud ya, sangat membuat Daud menjadi sedih. Dan Daud berkata kepada Tuhan, Tuhan, yang salah saya, tapi kenapa engkau yang yang menanggung itu, seolah-olah itu adalah umatnya. Nah, pada waktu dia mengalami pergumulan yang begitu berat itu, kemudian seorang nabi datang kepada Daud dan menyarankan untuk Daud segera mendirikan misbah, berdoa dan minta belas kasihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kemudian kita tiba di ayat yang tadi, ayat 25. Betul ya, Daud kemudian mendirikan misbah dan kemudian dia berdoa, dan apa yang terjadi, saudaraku, bahwa tulah itu akhirnya berhenti. Hukuman dari Tuhan itu akhirnya berhenti. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar hari ini mengapa kita harus mendirikan misbah di dalam kehidupan kita, seperti yang sudah dilakukan oleh Daud. Dia mendirikan misbahnya pada saat-saat yang penting, pada saat-saat yang genting dalam hidupnya, pada saat yang dia mengalami begitu sulitnya hidupnya, begitu berat pergumulannya, bukan hanya tentang diri dan pribadinya, tetapi juga menyangkut keselamatan bangsanya. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, kita mendirikan misbah karena kita rindu supaya kita tetap bisa terhubung kepada Tuhan. Ya, kita akan sekali lagi membaca, Bapak Ibu, dari 2 Samuel pasal 24 ini. Lalu Daud mendirikan di sana misbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Jadi misbah digunakan untuk seseorang datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Kalau zaman perjanjian lama memberikan korban ya, bakaran dan seterusnya. Tapi pada saat ini, saudaraku, misbah kita gunakan untuk kita mendekat kepada Tuhan, beribadah, memuji Tuhan, memberikan korban kita, yaitu korban apa ya, saudaraku ya, dalam masa-masa sekarang ini ya, mengkorbankan waktu, korbankan kesungguhan kita, kesempatan kita untuk kita datang mendekat kepada Tuhan, untuk kita berkenan di hadapan Tuhan, yang kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, dirikan misbah dalam kehidupan kita setiap waktu, di rumah kita ya, ajak keluarga kita untuk
mengadakan mezbah supaya kita bisa berdoa bersama dan minta kemurahan daripada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Sangat baik kalau ada seorang yang memimpin di rumah untuk memuji Tuhan, menyanyi, kemudian ada kalau Bapak Ibu bisa bermain musik, ada seorang yang bermain musik kemudian menyanyi bersama, sangat baik. Nah Bapak Ibu yang kekasih, tetapi kalau misalnya tidak ada seperti itu, Bapak Ibu juga bisa secara pribadi ya, secara pribadi datang kepada Tuhan dalam mezbah doa Anda secara pribadi untuk Anda beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang selanjutnya, mengapa kita harus mendirikan mezbah? Yang kedua adalah supaya kita dapat berdoa kepada Tuhan. Yuk kita akan lanjutkan ya dari ayat ini Bapak Ibu. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Bapak Ibu, ketika Daud mendirikan mezbahnya, kemudian dia mempersembahkan korbannya, dia beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia berdoa tentu saja dengan sungguh-sungguh supaya tulahnya untuk bangsa itu dicabut, tulahnya dihentikan, hukuman Tuhan dihentikan, hukumnya. Bapak Ibu, yang apa yang terjadi? Doa yang dinaikkan ketika ada di dalam mezbah Tuhan, atau yang dinaikkan di atas mezbah Tuhan, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Doa itu akan dikabulkan oleh Tuhan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dikabulkan doanya Bapak Ibu ya. Tuhan berbelas kasihan, Tuhan berbalik dari yang murka, dari yang marah ya, kemudian berbalik untuk memberikan kesembuhan ya, menghentikan amarahnya, menghentikan sakit penyakit ya. Waktu itu kan sedang ada penyakit sampar Bapak Ibu ya, dihentikan supaya tidak banyak korban. Bapak Ibu yang kekasih, inilah dampak ya dari ketika seseorang mendirikan mezbah, mendekat kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan ya, berdoa dengan sungguh-sungguh ya, dan doanya dikabulkan ya. Bukan hanya doa pribadinya yang dikabulkan, tapi doa yang berdampak saudaraku untuk seluruh negeri pada waktu itu mendapat dampak dari doa yang dikabulkan ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, demikian juga kita pada saat ini ketika kita mendirikan mezbah kita dan kemudian kita berdoa, saya percaya doa-doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Ini kesempatan terbaik saudaraku, ketika kita ada di rumah bersama-sama dengan keluarga, kita berdoa dan kita punya pokok doa tertentu. Saya percaya doa-doa kita pasti akan dijawab oleh Tuhan. Hari ini kesempatan kita berdoa sungguh-sungguh Bapak Ibu, supaya sungguh-sungguh kita dapatkan jawaban dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil saudaraku ya. Sepakat untuk naikkan pokok-pokok doa Anda supaya Tuhan sendiri yang menjawab. Ketika kita dirikan mezbah, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Nah kemudian kita akan lihat lagi Bapak Ibu yang ketiga, mengapa mezbah itu didirikan. Yang ketiga adalah supaya hukuman Tuhan dihentikan ya, diganti dengan berkat Tuhan. Mari kita baca saudara ya. Dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Bapak Ibu, ketika mezbah didirikan, kemudian apa yang terjadi? Tulahnya berhenti, hukuman Tuhan berhenti. Jadi tadi saudaraku, hukuman Tuhan itu luar biasa ya. 3 hari dikasih penyakit sampar dan udah begitu banyak orang yang meninggal karena penyakit itu. Kemudian doa segera dinaikkan, kemudian murka Tuhan surut ya, kemudian Tuhan menghentikan amarahnya, menghentikan hukumannya dan berbalik. Saya percaya Tuhan ketika dia tidak marah lagi, ketika dia tidak menghukum lagi, dia akan memberkati umatnya. Bapak Ibu, makanya ketika kita mendirikan mezbah, kita juga minta perkenan Tuhan supaya berkat Tuhan dicurahkan, bukan hukuman, bukan kutuk yang kita terima, tetapi berkat Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, segera kita dirikan mezbah kita ya, di rumah, bisa di tempat kerja ya. Kita dirikan mezbah di tempat kerja gimana ya, kita ambil satu tempat untuk kita khususkan untuk kita berdoa, mungkin ajak beberapa teman
untuk berdoa mungkin di siang hari ya, untuk berdoa kepada Tuhan, meminta berkat untuk tempat atau perusahaan yang kita kerja atau tempat kita kerja, dan saya percaya tempat kerja itu akan diubahkan oleh Tuhan ya. Ya mungkin omsetnya menurun pasti akan naik kembali, wah gitu ya. Pasti akan ada banyak mujizat yang akan kita rasakan. Dari kutuk bisa diubah jadi berkat, dari hukuman saudaraku ya bisa diubah jadi berkat Tuhan yang luar biasa. Makanya di rumah pun juga demikian, sakit penyakit diubahkan ya, kerugian diubahkan supaya berkat-berkat Allah dinyatakan saudaraku sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu, kita sungguh-sungguh dirikan misbah kita cari wajah Tuhan, kita beribadah, kita menyembah Tuhan, kita berdoa. Betapa pentingnya saudaraku ya kesempatan-kesempatan seperti ini untuk kita berdoa dan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Bapak Ibu, demikian kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Teruslah berdoa, teruslah berharap kepada Tuhan, teruslah setia untuk memuji dan menyembah, mempermuliakan nama Tuhan. Saya percaya doa-doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, kami percaya Engkau menyertai kami dan memberkati kami. Berkati kami semua supaya kami terus setia kepada Tuhan, terus setia di dalam ibadah-ibadah kami, terus mencari Tuhan, terus mencari wajahnya Tuhan, terus menghadap misbah-Mu, terus mendirikan misbah-Mu ya Tuhan, terus berdoa, terus menyembah Engkau, terus melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat, ubahlah keadaan kami, ubahlah ya Tuhan, ubahlah dari kutuk menjadi berkat, ubahlah dari kerugian menjadi keuntungan, ubahlah dari penurunan menjadi kenaikan, ubahlah dari sakit penyakit menjadi kesembuhan, kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya bersyukur kepada-Mu. Berkati seluruh jemaat yang mendengar firman Tuhan ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.